Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya. Nah, pada video sebelumnya itu kan saya sempat sharing kepada teman-teman poin-poin apa saja atau pembahasan-pembahasan apa saja yang teman-teman perlu pahami sebelum melakukan penjurnalan atau sebelum teman-teman menjurnal. Nah, kali ini saya kasih tahu ke teman-teman caranya menjurnal dengan mudah dan agak gampang, tidak ribet lah ceritanya seperti itu. Nah, yang pertama saya mulai dari ada 2 poin di sini. Yang pertama debit kredit. Seperti pada video sebelumnya saya sempat jelaskan ke teman-teman bahwa kita tidak bisa pakai asumsi bahwa debit itu bertambah, kredit itu berkurang. Tapi kita lebih tepatnya, lebih baiknya kita pakai bahwa debit itu hak, kredit itu kewajiban. Kalau kita sandingkan dengan prinsip kausalitas, akibatnya itu ada di debit, sedangkan sebabnya itu ada di kredit. Nah, poin selanjutnya logika matematikanya seperti ini, teman-teman. 2 itu bersumber dari 1 ditambah 1, artinya 2 ini akibat dari 1 ditambah 1 yang merupakan sebab lahirnya 2. Ya, logika matematikanya seperti itu. Bisa jadi juga 2 sama dengan atau bersumber dari 0 ditambah 2, atau 2 itu berasal dari 2 ditambah 0. Nah, ini konsep balance-nya di sini, keseimbangan. Nah, teman-teman perlu pahami dulu ini. Nah, selanjutnya, sebelum kita melakukan penjurnalan, ada 5 unsur yang perlu kita ketahui dulu. Nah, ada 2 rekening dalam akuntansi. Yang pertama itu ada namanya rekening real, kemudian ada namanya rekening nominal. Seperti apa itu? Misalnya, kalau rekening real itu hanya harta, utang, dan modal. Misalnya contohnya seperti apa? Nah, misalnya saya ambil contoh si Agus. Dia punya usaha warkop, ceritanya kayak begitu. Nah, walaupun warkopnya belum beroperasi, tapi warkopnya Agus itu punya harta, punya utang, punya modal juga. Artinya tetap itu dalam bentuk bangunan atau perlengkapan di dalam warkop, persediaan di dalam warkop, dan segala macam. Nah, sedangkan pendapatan dan beban disebut akun nominal ataupun akun sementara yang muncul ketika warkop tadi sudah mulai beroperasi, ada pembeli, ada pelanggan, dan sebagainya. Oke. Nah, sebelum kita melangkah, saya sampaikan ke teman-teman lagi bahwa utang dan modal itu merupakan satu kesatuan, namanya kewajiban. Kalau utang itu kewajibannya perusahaan kepada pihak lain di luar dari pemilik, sedangkan modal adalah kewajibannya perusahaan kepada pemilik. Misalnya pada akhir periode laporan keuangan ada dividen yang diberikan ke pemilik. Nah, itu karena pemilik punya modal di dalam perusahaan. Oke, sampai di situ ada namanya saldo normal yang harus teman-teman pahami. Teman-teman bisa lihat di depan sini, papan tulis, harta itu posisi normalnya debit, utang, modal, pendapatan itu posisinya di kredit, beban posisinya debit. Nah, biasanya teman-teman dibingungkan dengan hal yang seperti ini. Pendapatan itu kan pemasukan bagi perusahaan. Dengan pendapatan perusahaan memiliki sesuatu begitu, entah itu dalam apa bentuk kas atau piutang dan sebagainya. Beban juga seperti itu. Beban kan pengeluaran untuk untuk perusahaan. Kenapa dia masuk di debit? Pendapatan juga seperti itu, karena masuk di kredit. Nah, kita kembalikan lagi ke konsep hak dan kewajiban. Pendapatan masuk di kredit karena dia menambah harta. Beban masuk di debit karena dia mengurangi harta. Nah, kenapa seperti itu? Karena 2 ini adalah akun nominal yang akan ditutup pada akhir periode dan tidak bisa dibawa ke periode-periode selanjutnya. Seperti itu, teman-teman. Jadi teman-teman perlu pahami yang pertama dan yang kedua terkait dengan 5 unsur yang ada dalam akuntansi. Nah, saya kasih contoh mudahnya seperti apa. Misalnya ada di sini 4 contoh transaksi yang nanti saya ilustrasikan. Misalnya yang pertama, pemilik menyetor sejumlah uang ke kas perusahaan sebagai modal awal. Nah, kita sebelum masuk di situ, saya lupa. Akun harta itu saya kategorikan sebagai akun yang spesial dibanding dengan akun-akun yang lain. Seperti apa itu? Misalnya seperti ini. Teman-teman kadang-kadang bingung untuk melakukan atau menjurnal. Misalnya seperti apa? Ketika ada transaksi seperti ini, membeli perlengkapan secara kredit, perlengkapan ini di mana gitu, karena cuma 5 unsur ini tidak ada kata perlengkapan dalam sini. Nah, kalau kita pakai apa lagi namanya contoh, misalnya
marga, kalau saya bisa bilang marga, atau apa lagi namanya itu, predikat yang muncul di setiap orang begitu. Misalnya kayak begini, kalau kita di tanah Jawa kenalan sama orang misalnya, terus dia bilang namanya Daeng, secara tidak langsung otomatis kita pasti tahu bahwa oh Daeng dari Bugis, Sulawesi pasti. Kemudian kalau dia pas kenalan dengan orang, kita kenalan dengan orang ceritanya, terus dia bilang nama saya Pace misalnya, oh kita secara tidak langsung otomatis secara langsung pasti berpikir bahwa dia orang Jayapura atau Maluku seperti itu. Nah, di dalam 5 unsur ini harta yang paling spesial karena contohnya begini. Kalau utang, kita berutang ke bank, pasti ada kata depan atau marganya di depan utang bank. Kalau kita berutang di pihak ketiga untuk misalnya pembelian persediaan atau apa, pasti ada utang usaha dan sebagainya. Modal cuma satu. Kemudian pendapatan, misalnya pendapatan jasa, pendapatan di luar usaha, pendapatan usaha, tetap ada marga pendapatan di depannya. Jadi kita tidak bingung. Beban juga seperti itu. Misalnya kita membayar listrik, air, dan telepon, pasti ada kata beban di depan akun tersebut begitu. Jadi kita tidak bingung. Nah, kira-kira kalau perlengkapan, piutang, sewa dibayar di muka, bangunan, mesin, kendaraan, sewa dibayar di muka, dia masuk di mana? Nah, dia masuk tetap di harta. Itu kenapa saya kategorikan harta adalah akun yang spesial. Jadi misalnya seperti ini, kalau teman-teman diperhadapkan dengan transaksi, misalnya contohnya, si Agus menanamkan sejumlah uang ke dalam perusahaan sebagai modal awal. Nah, uang itu nama lain dari kas. Kas ada di sini tidak? Teman-teman perhatikan. Oh, kalau dia tidak ada dalam sini berarti turunannya harta atau bagian daripada harta. Seperti yang tadi saya sebutkan bahwa harta itu spesial karena dia tidak bawa marganya begitu. Berarti kas, kata lain dari uang dalam akuntansi itu kas. Kita lihat lagi harta itu posisinya di mana? Di debit. Oke, kita tulis harta berupa kas, itu ada di posisi debit. Nah, kemudian Agus tadi menanamkan uang ke dalam perusahaan untuk modal. Nah, kita lihat ada modal tidak di sini? Oh, ada. Modal itu sama namanya di kredit. Oke, kita tulis modal di kredit. Jadi cara baca jurnal adalah kas adalah sebagai akibat. Penyebabnya itu modal. Agus tadi. Sebab. Ini adalah penyebab sampai munculnya kas di perusahaan. Jadi kembali ke hubungan atau prinsip kausalitas ini, hubungan sebab akibat, di mana akibat itu posisinya di debit, sedangkan sebab itu posisinya di kredit. Nah, seperti itu. Contoh kedua, membeli perlengkapan secara tunai. Ada tidak kata perlengkapan dalam 5 unsur ini? Kalau tidak ada, berarti teman-teman jangan ragu bahwa perlengkapan itu bagian daripada harta-harta. Kalau bertambah atau harta kalau muncul, itu dia tetap di debit. Kita tulis dulu perlengkapan di posisi debit sebesar sekian misalnya. Karena transaksi tadi tunai, berarti langsung mempengaruhi kas yang ada dalam perusahaan. Nah, kas tadi itu kan merupakan haknya kita. Misalnya perlengkapan, contohnya seperti ini, si Agus membeli perlengkapan sejumlah sekian. Nah, perlengkapan kas, kas tadi yang masih di tangannya Agus itu kan merupakan haknya Agus, sedangkan perlengkapan itu haknya si penjual tadi. Ketika terjadi transaksi, di situ ada proses berpindah. Perlengkapan yang tadinya hak dari penjual sudah menjadi haknya kita, sedangkan kas yang tadinya haknya kita sudah berubah jadi kewajiban dan merupakan hak daripada penjual. Artinya dia cuma perubahan posisi. Nah, karena tunai berarti kas di kredit sebesar sekian. Jadi cara bacanya lagi seperti ini. Kas pindah di kewajiban atau di kredit. Kewajiban di kredit sehingga perlengkapan muncul sekian menjadi akibat. Posisinya di debit. Nah, seperti itu. Contohnya lagi, misalnya membeli peralatan tapi tidak secara tunai, kita utang. Peralatan ada tidak namanya di sini? Kalau tidak ada, teman-teman tidak perlu lagi ragu bahwa peralatan itu merupakan bagian daripada harta.
karena kita membelinya tidak secara tunai, berarti utang namanya. Utang ada tidak di sini? Oh ada, di posisi kedua. Berarti utang ini posisi kredit, kita kasih masuk utang di kredit, seperti itu. Sampai pada di bawah. Kasus yang paling terakhir itu, misalnya perusahaan atau si Agus tadi membeli bangunan, harganya misalnya 100 juta, tapi baru dibayar sebesar 60 juta. Berarti sisanya itu kan kredit. Nah, bangunan tadi totalnya 100 juta misalnya. Agus mengeluarkan kas sebagai DP, itu 60 juta. Kita taruh di posisi kewajiban. Kemudian masih ada sisanya. Sisanya itu merupakan utang sebesar 40. Jadi seperti apapun transaksinya, konsep balancing itu tetap melekat pada akuntansi dasar. Oke, kalau dari penjelasan saya terlalu cepat atau mungkin ada yang teman-teman bingungkan, langsung saja bisa berkomentar atau mengajukan pertanyaan langsung di grup. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Thank you.